Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Gina mau mengajak teman-teman untuk belajar memahami waktu. Sebelum kita lebih lanjut lagi, Bu Gina mau ajak teman-teman belajar dulu cara membaca jam dinding. Di sini Bu Gina sudah punya satu buah jam dinding. Nah, Bu Gina mau kenalin dulu nih sama teman-teman, di jam dinding itu ada apa aja ya. Di jam dinding ternyata dia punya jarum yang ada di tengah ini. Jarumnya ada jarum pendek, jarum panjang, dan jarum detik. Dia yang akan terus bergerak. Nih, jarum pendek menunjukkan gunanya dia untuk menunjukkan jam. Kalau jarum panjang gunanya untuk menunjukkan menit. Kalau jarum yang terus bergerak ini untuk menunjukkan detik. Jadi dalam jam itu dia ada yang namanya detik, menit, dan jam. Selain itu ada apa lagi ya di jam? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada angka-angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada angka dari 1 sampai 12. Nah, di sini dari 12 ke angka 1 ternyata masih ada tempat kosong. Itu untuk apa ya? Tempat kosongnya ini berisi menit, teman-teman. Nah, kalau yang angka-angka ini adalah untuk menunjukkan jamnya. Kalau di sini ada menitnya yang teman-teman tidak bisa lihat karena di sini tidak ada garis-garisnya. Ada beberapa jam yang terlihat ada garis-garisnya. Nah, Bu Gina mau kasih tahu cara yang mudahnya adalah dari setiap angka 12 ke 1 itu dia punya 5 menit. Jadi setiap pindah satu angka dia ada 5 menit, 5 menit. 12 ke 1 ada 5 menit. 1 ke 2 5 menit. 2 ke 3 5 menit. 3 ke 4 5 menit. Jadi jarak ini adalah 5 menit. Jarak yang kosong ini adalah 5 menit. Nah, sekarang kita coba baca jam. Di sini Bu Gina mau ubah dulu. Jarum panjangnya ada di angka 12. Jarum panjang di angka 12 selalu disebutnya tepat atau pas. Sekarang jarum pendeknya tadi untuk menunjukkan jam. Berarti jam berapa, teman-teman? Jam 11 tepat atau jam 11 pas. Berarti dia tepat ada di angka tepat ada di jam 11. Tapi kalau jarum panjangnya sudah pindah ke angka 1, dia sudah tidak tepat lagi. Berarti jam berapa ya? Jam 11 lewat berapa menitnya nih, teman-teman? Tadi yang jarum panjang ini adalah untuk menit. Berarti jam 11 lewat 5 menit. Karena tadi dari 12 ke 1 ada 5 menit. Untuk yang kosong-kosong ada 5 menit, 5 menit. Nah, sekarang kalau jam 11 kita pindahin lagi ke angka 2. Jarum panjangnya berubah nih, teman-teman. Jadi kita hitungnya dari sini, selalu dari sini ya. 5 ditambah 5 berapa? 5, ini 5 juga. Berarti 5 ditambah 5 10. Berarti jam 11 lewat 10. Sekarang kita pindahin lagi dia ke angka berapa ya? 5. Oke. Nah, tapi dia tetap ada di angka 11 nih, teman-teman. Belum ke angka 12. Kita hitung lagi. 5, 10, 15, 20, 25. Berarti sekarang adalah jam 11 lewat 25. Tapi kalau dia berubah jarum panjangnya ke angka 6. Wah, berapa ya? Berarti dia bisa disebut jam 11 lewat 30. Habis 25 ditambah 5 adalah 30. Jadi jam 11 lewat 30. Atau teman-teman juga bisa sebutnya di sini karena dia ada di tengah-tengah antara 11 dan 12. Teman-teman bisa sebutnya jam setengah 12. Ya, seperti itu, teman-teman. Nih, kalau yang ini nih, teman-teman, tadi dia Nah, sekarang teman-teman lihat, si jarum pendeknya sudah tidak berada di angka
11. Tapi belum juga berada di angka 12. Jadi kira-kira di angka berapa ya? Jam berapa ya teman-teman? Kita hitung lagi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti karena dia tetap karena dia belum sampai angka 12, kita tetap sebutnya dia jam 11. 11 lewat 45. Sekarang coba kita lebih mendekati angka 12. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau dia juga belum berada di angka 12 tapi hanya mendekati. Sudah mendekati 12 tapi belum sampai 12. Kita tetap membacanya dia jam 11 lewat berapa ya? Tadi sini 45, kita hitung lagi. 45 ditambah 5, 50, 50 ditambah 5, 55. Oke, jadi sekarang ada jam 11 lewat 55. Nah, sekarang kalau mungkin pindahin. Nah, si jarum pendeknya dia sudah berada tepat di angka 12 dan jarum panjangnya juga tepat berada di angka 12. Berarti sekarang menunjukkan pukul 12 tepat. Oke, teman-teman, begitu cara membaca jam dinding. Nah, dalam sehari-hari kita suka membaca jam itu untuk menentukan sekarang sudah jam 9 malam. Aku waktunya tidur. Jadi teman-teman bisa mengatur waktunya untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, sekarang Bugina sudah membuat jam di sini. Ini adalah kegiatanku. Teman-teman bisa melihat berapa lama ya ternyata aku melakukan kegiatan ini. Misalnya tidur malam. Nih, di sini Bugina sudah buat waktu mulainya dan waktu selesainya. Tidur malam biasanya kita jam berapa teman-teman? Jam 9 malam. Buat jarum pendeknya dan jarum panjangnya di angka 12. Cukup buatnya jarum pendek dan jarum panjangnya saja teman-teman. Tidur malam mulainya jam 11, selesainya atau kita bangunnya jam berapa ya? Kalau Bugina bangunnya jam Nah, misalnya bangunnya jam 5 pagi. Sini teman-teman, jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 5. Itu namanya jam 5 pagi. Kita bisa lihat nih, kita bisa hitung dulu nih teman-teman. Bugina tidurnya berapa lama ya? Hitung. Di sini di jarum pendeknya. Dari 9, kita naik 10, 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berarti Bugina tidurnya selama 8 jam. Berarti waktu kegiatan Bugina adalah sebanyak 8 jam. Sekarang kegiatan apa lagi ya yang Bugina lakukan? Misalnya Bugina melakukan kegiatannya ini ya. Baca buku. Misalnya kegiatan yang Bugina lakukan adalah baca buku. Mulainya dari jam berapa ya teman-teman? Bugina coba buat. Nah, di sini Bugina buatnya baca bukunya mulainya jam 11 lewat 15 karena jarum panjangnya di angka 3. Jam 11 lewat 15. Nah, selesainya berapa lama ya? Karena Bugina bacanya hanya 30 menit, berarti selesainya ada di angka nih teman-teman. Jadi Bugina selesainya di angka 11 lewat 45 menit. Nah, kalau teman-teman lihat baca buku Bugina waktunya hanya 30 menit. Bugina bisa tulis di sini 30 menit.
Kalau tidur selama 8 jam. Menurut teman-teman, kegiatan apa yang paling lama Bu Gina lakukan? Tidur malam atau baca buku ya? Ayo, kalau tidur malam 8 jam, kalau baca buku hanya 30 menit. Jarum pendeknya masih tetap berada di angka 11, belum pindah. Berarti yang lama apa ya teman-teman? Ya, yang lama adalah kegiatan tidur malamnya Bu Gina. Karena kegiatan baca buku hanya 30 menit, belum sampai 1 jam. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa membandingkan lamanya kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Kita juga bisa membaca jam itu untuk menentukan kapan ya aku mau melakukan suatu kegiatan. Seperti itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman sudah paham ya. Nanti teman-teman bisa buat seperti ini di kertasnya masing-masing. Lalu catat setiap mau melakukan, buat gambar jamnya, dan selesainya jam berapa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari Bu Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.